Oke, adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Talita mau dengar cerita gak? Mau? Oke, Idaman mau dengar cerita? Nah, hari ini ceritanya adalah dari seorang laki-laki yang awalnya dia tidak percaya sama Tuhan sampai dia menjadi percaya. Mau dengar ceritanya? Nah, ini Kak Merlin ceritain ya. Pada suatu hari di sebuah kota di Amerika Serikat. Wow, jauh. Namanya kota apa tadi? Di negara apa? Amerika Serikat. Nah, di suatu hari di rumahnya terdengar suara yang sangat keras. Wow, ada apa ya? Ternyata di rumah itu, rumahnya namanya Adoniram Judson. Siapa namanya? Siapa namanya? Adoniram Judson. Nah, ternyata dia lagi bertengkar sama papanya. Papanya bilang begini, tidak. Kamu tidak boleh pergi keluar dari tempat ini. Kamu tetap di kota ini, gak boleh kemana-mana. Terus kamu tidak boleh menjadi orang yang kamu inginkan. Kamu gak boleh jadi orang lain. Kamu nanti harus jadi Anaknya langsung bilang gini, apa? Papa, aku jadi pendeta? Oh tidak. Aku tidak mau jadi pendeta. Terus papanya bilang gini, kenapa nak kamu gak mau jadi pendeta? Dari kecil papa sudah membawa kamu ke gereja, papa sudah ajarin kamu baca Alkitab, sudah rajin sekolah minggu. Kenapa kamu tidak mau jadi pendeta? Papa, aku tidak suka jadi pendeta, aku sudah tidak mau belajar Alkitab. Wow, papanya sedih gak? Sedih pasti ya. Kenapa kamu gak mau belajar Alkitab? Papa, aku pokoknya tidak mau. Udah, aku mau pergi, mau kuliah, tapi tidak belajar Alkitab. Udahlah, aku pergi aja. Lalu papanya bilang, kenapa nak? Ayah berpikir kamu sudah belajar di sekolah, kamu sudah pinter. Mungkin saja Tuhan memanggil kamu mau menjadi pendeta dan melayani Dia. Kata Adoniram, melayaninya? Siapa? Papa, asal tahu saja ya Pak, aku sudah tidak percaya lagi sama Alkitab maupun sama Tuhan Yesus. Pokoknya semua yang diceritakan di Alkitab itu tidak betul, itu dongeng, itu tidak benar. Papanya jadi sedih. Kemudian tanpa berkata-kata lagi, Adoniram Judson ini pergi meninggalkan papanya. Mamanya cuma sedih ngeliat dia sambil nangis. Adoniram jangan pergi, jangan tinggalin mama. Nanti siapa yang nemenin mama di rumah? Pokoknya Adoniram pergi. Dia cuma bawa ransel, dia cuma bawa tas satu dan pergi. Papanya melihat aja dari jauh. Mamanya sudah sedih sekali Adoniram pergi. Dalam hatinya Adoniram sambil dia jalan, aku tidak mau meninggalkan papaku, aku tidak mau disuruh jadi pendeta, aku pokoknya mau pergi. Nah, lama kelamaan berbulan-bulan kemudian Adoniram tiba di sebuah kota namanya kota New York. Di sana dia ternyata ketika bergaul dengan orang lain, ternyata dia sedih. Dia tidak menikmati hidupnya seperti ketika di rumahnya. Dia tidak bisa tidur dengan bebas, dia tidak bisa makan enak, dia mungkin tidak bisa bermain-main. Dia harus bekerja dulu supaya dia bisa punya uang, dia punya makanan. Jadi dia harus bekerja supaya dia bisa beli makanan. Kalau di rumahnya dia tinggal minta sama mamanya, mama aku lapar, aku mau makan makan daging ayam. Mamanya sediain. Tapi di New York itu Adoniram tuh tidak bisa seperti itu. Dia harus bekerja dulu supaya dia dapat uang dan dapat makanan. Wah, akhirnya dia duduk.
Papa, coba aku tidak pergi dari rumah, coba aku tidak marah, coba aku ikutin kata-kata papa mama, aku pasti tidak menderita seperti ini. Dan dia sedih, dia akhirnya menyesal. Dia dulu kenapa ya tidak taat sama papanya. Kemudian suatu hari dia udah lelah, udah capek, dia mau tidur. Tapi di sana hotel-hotelnya mahal. Dia ketemu sama seseorang. Bapak tahu nggak tempat penginapan yang murah? Kata orang itu. Oh, saya tahu. Nama kamu siapa? Kata Adoniram. Oh, perkenalkan, nama aku Adoniram. Aku di sini nggak punya tempat tinggal, tapi aku mau tidur. Aku udah capek. Aku mau tidur, tapi tempatnya yang murah. Ada nggak? Oh, ada. Sini aku antar. Sampai di sana, datanglah dia ke tempat resepsionisnya, ke meja tempat pendaftaran, mau menginap. Bilang gini, permisi ibu, saya mau menginap, tapi boleh nggak kamarnya yang murah? Semalam aja mau nginap. Kata resepsionisnya, oh boleh. Nama bapak siapa? Nama saya Adoniram. Oke. Wah, di sini kamarnya sudah penuh, tapi tinggal satu. Tapi di sebelahnya, kamar sebelahnya itu ada orang yang lagi kesakitan. Dia itu kayaknya sakit keras. Dia tiap hari tuh sedih, teriak-teriak. Bapak Adoniram mau menyewa kamar di sebelahnya? Oh, tidak apa-apa Bu, kata Adoniram. Tidak apa-apa Bu, aku tidur di situ aja. Cuma semalam kok, saya bisa tidur di situ. Yang penting saya bisa tidur, saya sudah capek. Dan sesudah itu dia tidurlah di kamar itu. Ternyata dia tidak bisa tidur. Ternyata tetangganya itu yang di sebelah kamarnya itu kesakitan. Aduh. Kalau kamu dengar orang di sebelah kamar kamu teriak-teriak, kamu bisa tidur gak? Bisa Talita tidur? Enggak bisa. Gak bisa, iya sama dengan Adoniram. Dia tidak bisa juga tidur. Tapi dia paksa tidur. Ternyata tidak bisa tidur sampai akhirnya pagi. Sampai pagi lagi. Dan besoknya ketika Adoniram mau mengembalikan kunci, ibu resepsionisnya bilang, Bapak Adoniram bisa tidur? Aduh ibu tidak bisa, ternyata orang di sebelah itu kayaknya sangat sakitnya parah deh. Soalnya dia teriak-teriak terus. Iya Pak, dan pagi ini Bapak itu sudah meninggal. Sedih Adoniram. Oh ya? Kalau boleh tahu siapa ya namanya ya? Ternyata orang ini namanya Jacob. Yang sakit itu namanya Jacob. Kemudian ketika ada orang nih ambulans bawa, ada fotonya Jacob. Seketika Adoniram lihat, wah itu kan teman aku waktu kuliah. Itu teman aku di kampus. Wah kok dia meninggal? Itu yang bikin aku gak percaya sama Tuhan lagi. Dia bilang kalau cerita di Alkitab itu gak betul. Itu yang ngajarin aku. Itu yang bikin aku gak mau jadi orang Kristen lagi. Wah, akhirnya Adoniram ingat. Wah, ternyata apa yang dia bilang itu gak betul. Orang yang selama ini ia kagumi, temannya itu, namanya Jacob itu, ternyata orang yang membawa dia menjadi tidak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Dia tidak percaya lagi sama kekristenan. Nah, dalam ketakutannya, besoknya langsung Adoniram pulang ke rumahnya. Dia di jalan, aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah tidak taat sama papaku, aku sudah tidak dengar-dengaran sama papaku, aku bahkan mau meninggalkan Tuhan. Nah, sampai akhirnya ketika Adoniram sampai di rumahnya, papanya marahin dia gak? Tidak adik-adik, papanya langsung peluk dia. Mamanya, oh Adoniram kamu sudah pulang, puji Tuhan kamu sudah pulang. Sampai akhirnya Adoniram ini menjadi anak yang baik lagi, anak yang setia lagi sekolah minggu. Dan di umur yang ke-20 tahun, kalian umurnya berapa? Kamu umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun. Talita umurnya berapa? 3. Kakak umurnya berapa? 14. Kalau kakak? 22. Adoniram ini 20 tahun. Dia mau menjadi seorang pendeta.
Dan ketika dia sudah belajar, tanya pendeta, tanya papahnya, umur 32 tahun dia menjadi misionaris dan pergi ke Burma untuk mengabarkan Injil di sana. Wow, hebat bukan kisahnya Adoniram? Hebat? Siapa yang mau jadi Adoniram? Aku, yeay. Jadi kita belajar bahwa ternyata kalau kita sudah percaya sama Tuhan, Tuhan terus akan menuntun kita. Oke? Percaya sama Tuhan Yesus? Percaya. Shalom sahabat pendengar, jumpa lagi dengan kita. Semoga Anda di rumah sehat-sehat ya. Nah, saya juga mau nyapa untuk para guru-guru sekolah minggu, para pemimpin gereja, maupun Anda orang tua dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Saya Philip Artasena akan memandu dalam perbincangan saat ini. Barusan tadi kita mendengarkan cerita atau satu cerita teladan kelas sekolah minggu di kelas Pratama. Dan yang tadi diceritakan merupakan bahan yang disajikan dalam keseluruhan 5 hari program sekolah Injil liburan. Seru ya. Jujur aja ya, tapi saya sebenarnya penikmat baru ini dari program sekolah Injil liburan. Saya melihat begitu seriusnya Lembaga Literatur Baptis menyiapkan buku-buku panduan bagi para guru, juga untuk murid dan produk-produk pendukung lainnya. Nah, itulah alasannya saya mengajak Anda pendengar setia untuk ngobrol-ngobrol soal ini ya. Saya langsung saja menyapa beberapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Yang pertama, saya ingin menyapa Kak Romi Vianus Ursia. Shalom Kak Romi, apa kabar? Shalom Bang Philip, kabar baik puji Tuhan. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi Pak. Juga ada Kak atau Cici nih ya, saya panggilnya Ci Virginie Aviona sebagai penikmat masa-masa sekolah Injil liburan dan juga yang sekarang meneruskan semangat sekolah Injil liburan kepada anak-anak dan murid-murid sekolah minggu di Gereja Baptis Batu Zaman. Salam Ci. Shalom Pak. Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Waduh penikmat ya. Baik, satu lagi, nah yang tadi sudah kita dengarkan ceritanya Kak Merlin. Ayo dong gabung sini Kak Merlin. Halo, terima kasih ya sudah bercerita tadi, bagus banget ceritanya. Sama-sama. Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Oke, langsung saja pendengar kekasih, saya sudah tahu dan pernah ikut sekolah minggu. Tapi entah kenapa dan yakin sekolah Injil liburan itu berbeda dengan sekolah minggu lainnya. Nah saya pertama ke Ci Virgin dulu. Dulu kalau sekolah minggu nih Kak, suka minta apa ke orang tua? Kalau sekolah minggu sih saya cuma minta persembahan kali ya. Oh, iya, buat dikasih di ya? kelas. Oke. Tapi yang tadi Pak Philip singgung memang betul, sekolah Injil liburan itu buat saya itu semacam kegiatan penghiburan gitu ya. Karena dulu waktu saya kecil orang tua itu terbatas waktu, terbatas dana. Jadi kalau udah libur panjang kenaikan kelas itu biasanya saya di rumah aja, nggak ada hiburan, nggak ada Gitu ya. kegiatan gitu. Nah berarti sekolah minggu itu paling dinantikan ya? Sekolah Injil liburan itu paling dinantikan ya? Iya, Ci waktu Virgin? saya kecil ya. Apa yang paling dinantikan? Karena berbeda sekali dengan sekolah minggu. Kalau sekolah minggu kan kita masuk kelas biasa gitu ya. Tapi kalau sekolah Injil liburan kita itu ada prosesi masuk gitu. Kita berbaris, terus di depan tuh ada yang mimpin dengan membawa Alkitab gitu ya, siap masuk gitu. Terus waktu saya di usia-usia kecil yang masih di bawah TK itu saya hanya bisa melihat, wah kakak-kakak itu keren banget ya bawa Alkitab gitu. Sampai terus di usia mereka saya terpilih, wah itu bangga banget Pak. Itu Jadi pengalaman itu yang tak terlupakan. paling dinantikan ketika Iya, ikut buat saya. sekolah Injil liburan ya. Jadi memang semua kegiatan sekolah Injil liburan itu menjadi agenda yang wajib bagi gereja-gereja ya. Iya, pada waktu menurut itu saya, ya. iya. Oke, sekarang kita ke Kak Romi. Kak Romi, kenapa sih sekolah Injil liburan tahun ini bertemakan gali dan temukan? Apa alasannya? Silakan. Baik, terima kasih Bang Philip. Jadi memang kami di Lembaga Literatur Baptis ini konsisten menyiapkan panduan untuk sekolah Injil liburan. Tahun lalu kita seru sekali kita bersekolah Injil liburan dengan para arsitek, tukang, mandor dengan tema beton dan derek. Temanya tahun lalu ya? Beton dan derek betul Ya. Pak. Dan tahun ini gali dan temukan. Gali dan temukan itu sebenarnya gini, anak-anak zaman sekarang tuh sering sekali browsing dan searching ya, Ya. gadget. Kalau episode yang kemarin kan kita dengar kesaksian dari salah satu orang tua yang anaknya suka sekali terpaku pada gadget, makanya dia ikutkan ke sekolah Injil liburan. Sekolah Injil liburan kali ini, gali dan temukan itu akan membawa rasa ingin tahunya anak-anak
daripada menggali dan menemukan versi digital hanya gadgetnya di scroll-scroll aja, mendingan ikuti tema ini karena di tema ini kita mau mengajak anak-anak menggali dan menemukan kebenaran. Oh. Dan cerita-cerita yang kita pelajari di Alkitab yang kita baca dari kecil itu akan diungkapkan bahwa itu bukan hanya sekedar cerita, bahwa itu ada faktanya, ada fakta-fakta kebenaran yang melalui artefak-artefak, penemuan-penemuan apa yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Dan kenapa gali dan temukan? Karena kita ingin at the end kita ingin memberitahu kepada semua anak-anak yang mengikuti bahwa inti dari yang kita baca di firman Tuhan di Alkitab itu adalah semua itu kebenaran. Oh. Jadi kita akan menggali dan menemukan Yesus yang adalah kebenaran sejati di situ. Jadi udah sedemikian rupa dibuat begitu ya, sehingga ketika digali pasti dapat atau ditemukan. Saya ke Kak Merlin dulu, nanti ke Kak Romi lagi. Tahun lalu temanya seru-seruannya menjadi tukang, mandor, dan arsitek. Itu Ya, betul. beton dan derek ya. Nah tahun ini gali dan temukan. Kak Merlin lebih seru mana kira-kira? Sebenarnya dua-duanya seru sih ya. Oh, gitu ya. Oke. Iya, punya cerita masing-masing, gitu, punya keseruan masing-masing. Tahun lalu anak-anak jadi tukang-tukang gitu kan, ya kayak di proyek-proyek gitu. Nah kalau tahun ini serunya itu anak-anak jadi petualang-petualang cilik gitu. Jadi mereka Petualang mereka menemukan sendiri gitu. Kalau bahasa ininya arkeolog. Arkeolog ya, Oh, betul oke. sekali. Nah Kak Arkeolog. Romi, apa yang beda nih jadinya tahun ini? Oh di tahun ini ya, Heeh. memang secara program itu hampir semuanya sama. Maksudnya sama itu ada buku panduannya, ada kaosnya keren ya, warnanya orange. Keren ya, saya keren. Iya. Ada buku panduan, ada kaos, ada aktivitas, ada poster. Kalau tadi lihat di kelasnya Kak Merlin tadi ada posternya. Oke. Tapi tahun ini yang paling berbeda yang kami siapkan adalah ada film. Yang bener nih. Bener Pak. Film apa nih? jadi begini, LLB membuka semangat atau ruang kolaborasi untuk siapapun bisa kerjasama dan kolaborasi dengan kita. Oke. Makanya di SEAL tahun ini kami tidak hanya mempersiapkan produk untuk anak-anak sekolahan, tapi kami mengajak anak-anak sekolahan itu untuk memproduksi produk untuk dinikmati teman-teman yang melalui sebuah film. Jadi ada satu film namanya judulnya Sang Penggali. Judulnya Sang Penggali menceritakan tentang perjalanan kedua kakak beradik namanya Arju dan Arni. Ya. Ada singkatannya Pak. Ya. Arkeolog junior. Oh Arju itu arkeolog junior. Arni singkatan juga ya? sama, arkeolog junior. Oh. Jadi mereka senang sekali mencari barang-barang sejarah, prasejarah. Oke. Dan mereka berpetualang, mereka naik turun bukit dan gunung segala macam itu di film itu. Sampai mereka menggali dan menemukan harta yang menurut mereka paling berharga. Tapi saya nggak boleh spoiler di sini Pak. Jangan ya. Iya betul. Itu filmnya seru sekali. Hanya jadi tadi Ci Virgin bilang ada kirapnya, ada baca ayat, ada membawa kitab suci yang gede itu ya Ci. Terus ada baca janji kitab suci. Dan di SEAL tahun ini ada film yang diputar untuk dinikmati sama-sama. Wow, jadi film yang diproduksi LLB bersama anak-anak tadi menjadi bagian bahan di program Sekolah Injil Liburan tahun ini ya. Betul sekali Pak. Kapan tayangnya? Mungkin pertanyaannya di mana film itu akan tayang? Oke. Tidak di XX1, tidak di Cinemapolis, tidak juga di Netflix, Ya. tidak juga di YouTube, tidak Ya. ada. Tapi di gereja yang mengadakan Sekolah Injil Liburan. Eksklusif di gereja yang mengadakan SEAL tahun ini. Betul. Jadi syaratnya kalau mau nonton, Heeh. trailernya ada di YouTube-nya LLB atau di sosial media Sekolah Injil Liburan, silakan lihat trailernya. Jadi kalau mau nonton, bikin aja SEAL di gerejanya, Baru dapat filmnya. kita kasih filmnya gratis. Wow, itu selama SEAL filmnya ada, serial begitu, Betul. serial pendek gitu ya. Jadi SEAL kita siapkan selama 5 hari Pak. Oke. Jadi 5 hari LLB menyiapkan bahan panduan, buku panduan itu selama 5 hari. Oke. Dan film itu akan diputar selama 5 hari, per hari itu ada per episode. Jadi ada 5 episode yang akan diputar selama Sekolah Injil Liburan. Keren gak? Jadi satu episode beberapa menit, besok lagi hari kedua dan seterusnya sampai hari kelima ya. Bersambung semua Pak. Wow, saya ke Ci Virgin lagi. Masih diliputi rasa penasaran sih sebenarnya. Menurut Ci Virgin bagian satu cerita terunik dong waktu ikut SEAL tuh apa? Silakan Ci. Ya, dulu waktu saya kecil, Sekolah Injil Liburan itu pernah diadakan tuh sore hari. Lalu
Karena mulainya tuh sekitar jam-jam istirahat kita gitu, jadi suka dikasih kesempatan untuk tidur sore gitu, tidur siang, menyambung lah gitu ya, karena itu jam-jam kita istirahat. Nah cuma karena saya waktu itu juga masih di Indria gitu, kalau dikasih waktu istirahat tuh biasanya saya ikut bablas. Itu yang paling unik ya. Iya. Begitu bangun loh, kok teman-teman udah siap-siap pulang ya? Saya ngapain tadi gitu. Ya. Itu yang paling berkesan ya. Tapi paling tidak di bayangan Kak Virgin untuk tahun ini apa yang paling bisa menarik? Jadi supaya gereja-gereja, aduh kayaknya menarik apa yang disampaikan Kak Virgin ya. Boleh juga nih. Ya kalau saya sih jangan meniru teladan saya tidurnya ya gitu. Tapi saya senang sekali kalau misalnya semua anak-anak ini bisa ikut sekolah Injil liburan. Karena di dalam sekolah Injil liburan itu materi yang disampaikan lebih bervariatif. Maksudnya kita di sekolah minggu ada juga kebenaran firman Tuhan. Tapi di sekolah Injil liburan apa yang disampaikan itu lebih menarik. Biasanya lebih menempel gitu ya, lebih mengena gitu kalau untuk saya. Jadi saya berharapnya anak-anak semua didukung oleh orang tua gitu bisa mengikuti sekolah Injil liburan. Karena ini penting banget buat anak-anak untuk kenal Tuhannya, kenal Alkitabnya gitu. Jadi tidak asing dengan semua hal ini. Gitu. Saya jadi tambah penasaran, Kak Rom sepertinya apa sih yang pengen disiapkan LLB ini untuk pendengar setia yang sedengar dimanapun berada, dia sebagai guru sekolah minggu, pemimpin gereja, orang tua, apa yang ingin disiapkan LLB supaya pendengar ini bisa mengikuti SEAL tahun ini? Apa yang disiapkan LLB ya? Saya minta tolong Kak Merlin bantu juga ya kalau saya ada yang kurang. Jadi ada katalognya Pak, jadi katalognya saya bawa contekannya. Jadi yang disiapkan itu ada produk buku panduan untuk kelas Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda dan juga dewasa. Jadi tahun ini dari 2 tahun belakangan ini kita nyiapin bahan sampai untuk kelas dewasa. Dan juga ada buku petunjuk umum. Buku petunjuk umum buat apa Kak Melin? Kalau buku petunjuk umum itu adalah buku yang menjadi panduan bagi gereja-gereja bagaimana melaksanakan SEAL itu. Ya dari awal, dari persiapan, dari promosi, pelaksanaan, bahkan closingnya juga ada. Juklaknya lah kira-kira begitu. Betul, gitu. Jadi kalau saya misalnya bukan dari gereja baptis, saya bisa ikut kegiatan itu ya Kak Romi ya, Kak Merlin atau Kak? Sangat bisa. Karena sudah ada petunjuk-petunjuk. Yang lain apa lagi? Yang lain ada banyak, jadi ada kaos, ada poster-poster, ada rompi seperti yang dipakai Kak Merlin dan Pak Philip sendiri. Ada topi. Ada topi, betul, ada topi. Dan juga ada tas serut yang dipakai oleh tadi adik-adik di sana. Oh ya, Ada backdrop di belakang kami, ada juga roll banner. Ada banyak, semuanya ada di katalog, jadi kita menyiapkannya all in Pak. Harapannya adalah ketika ada gereja yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan, kita menyiapkan semuanya, jadi tinggal menghubungi kami dan beli di kami, sudah bisa mengadakan SEAL di gereja masing-masing. Nah, para pendengar setia, ini menarik karena semua hal seperti satu paket begitu ya. Di samping juga tadi ada filmnya. Terima kasih banget Ci Virgin, Kak Merlin, Kak Romi. Banyak sekali keseruan yang didapatkan di SEAL 2023 ini. Akan seru sekali ketika anak-anak kita dapat menjadi arkeolog junior. Bisa menggali harta karun dan terutama bisa belajar bahwa kisah-kisah yang dipelajari di Alkitab itu nyata dan benar. Baik pendengar setia yang kekasih, jika ada Anda yang ingin mendapatkan panduan SEAL dari LLB bisa menghubungi nomor hotline-nya di 0812, sekali lagi 0812 1212 5116. 0812 1212 5116 atau kunjungi aja sosial media LLB di Instagram dan TikTok Sekolah Injil Liburan gitu ya. Jadi Anda bisa melihat berbagai informasi ada di situ, sekaligus Anda bisa memesannya gitu ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman, Kak Virgin sekali lagi udah berbagi sedikit tapi saya berkesan sekali. Kak Romi dengan LLB produksi film dan semua bahan-bahan ini patut dihargai, dan Kak Merlin yang sudah tadi berbagi cerita. Suaranya merdu sekali, kalau di radio kita dengarnya enak gitu ya. Baik, pendengar kekasih, saya Philip Arta mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perbincangan singkat pada hari ini. Anda sekali lagi bisa mengunjungi Instagram kami dan TikTok kami atau menghubungi di hotline kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan berkati, adik-adik, dadah.
Dadah. Kebenaran